kita kita yang sibuk, kita yang dirugikan. Jadi mari kita berpikir jernih, kemudian hati-hati. Ini isu besar. Siapa tahu kita dengan tidak sengaja ataupun disengaja ditumpangi pihak-pihak yang mempunyai kepentingan lain. Jadi nantinya takutnya galuhna teka tingali, tapi isu nasionalnya lebih berdampak negatif gitu. Jadi ruginya kagaluh sendiri. New Zealand sampai perhatian ke kita. Itu bukti bahwa kita dicintai oleh semua unsur masyarakat. Sekali lagi saya menitipkan kondusivitas, menitipkan harga diri Galuh. Kami hanya bisa memfasilitasi hal-hal seperti ini. Selanjutnya mungkin saya berharap besar Dewan Kebudayaan Ciamis menjadi indung sararea Pak Panginten yang bisa membimbing Galuh ini nanjir kembali. Saya merasa sebagai Galuh kasinggung. Kemudian secara formal saya merasa sebagai ketua Dewan Kebudayaan yang diamanatkan oleh ibu bapak semua yang hadir di sini dan yang lainnya. Artinya saya punya tanggung jawab moral, saya punya tanggung jawab. Semalam saya dengan orang Cirebon, orang Jakarta, orang Bandung, dan akhirnya nginep di rumah saya. Silakan kalau percaya, Ana. Ya, akhirnya nginep di rumah saya. Ketika saya keluar rumah, geus areueuh, geus marulang. Gitu. Jadi mereka datang ke sini dengan spontanitas. Pakai motor, karunya jam 10 rek mulang ke Cirebon, mulang ke Jakarta, mulang ke Bandung. Kang, geus tidurnya di situ, di mana? Di abdi yuk, diampihan akhirnya. Nah ini bukti bahwa ini persoalan ini bukan persoalan Karangkamulyan saja, bukan persoalan Ciamis saja, ini persoalan nasional bahkan internasional, global, mondial dan sebagainya. Ya. Nah, ibu bapak sekalian. Singkatnya ku sim kuring sang reng-rengan dilaporkan langsung ke polisi tadi itu gelar pasang badan bahwa ini urusan saya, tidak menyebutkan yang lain-lain termasuk C, tidak ya Pak, jangan Pak, ini kasihan beliau seorang akademisi. Kan saya tanya mana yang dosen, katanya enggak Pak, saya aja. Jadi beliau pasang badan. Jadi dia pikir ini dia sendiri. Ya nggak bisa lah, saya bilang gambarnya juga 2 orang. Ya, kemudian nanti urusan polisi itu apa iya cuma yang berdirinya saja, kan mungkin yang nyuruhnya, yang ada sebagainya kan. Nah, udahlah terserah. Tetapi di BAP saya, di laporan saya berdua. Itu saudara gelar dan saudara perempuan bernama C gitu ya. Jadi saya mohon ibu bapak sekalian sok bade komen itu ya mangan ulah anu kira-kira teu apa ulah heuheujeun nya, sok kaoskeun kanu tahu dan sebagainya. Siapa yang tahu dalam persoalan ini sekarang polisi gitu. Taroskeun ya polisi nama. Ya, kenapa saya ngomong begini? Bisi terus-terusan dina yang caprak gitu ya pan cilaka orang-orang kene. Ya. Nah, sementawis rasa bangga terhadap Persatuan Budayawan Ciamis ya. Ini membuktikan bahwa budaya Galuh di Ciamis benar-benar tertanam. Kemudian segala masalah itu diputuskan melalui musyawarah. Ya, keputusan satu suara itu merupakan bukti kekompakan kami di sini budayawan Kabupaten Ciamis, budayawan Galuh. Kemudian menyikapi masalah ini, kami mengkhawatirkan ini menjadi chaos nasional, kemudian membawa-bawa institusi lain. Maka kami menyepakati dalam pertemuan ini kita satu suara bahwa kita akan konsentrasi fokus terhadap person dan
institusi yang mengadakan penelitian. Jadi tidak membawa institusi ketiga, keempat, kelima. Kita konsen di sana. Tapi hal terpenting dari pertemuan ini adalah tali silaturahmi kami makin kuat, kebanggaan kami terhadap Galuh makin kuat. Itu mungkin Sebetulnya langkah kita sudah laporkan soal ini ke ranah hukum, ke pihak berwajib. Cuma ini jangan sampai teman-teman entah dari para budayawan, seniman, atau pemerhati, atau siapa sajalah yang simpatik dengan ini, ya membuat statement-statement yang tidak menunjukkan. Ini akan mengundang polemik, akan mengundang bahkan pada gilirannya mungkin akan mengundang konflik yang berkepanjangan. Baik, langkah apa yang akan diambil ke depan supaya hal ini tidak akan terjadi lagi, Pak? Ini makanya ini sekarang juga dengan dinas kebudayaan kita coba mix ya dari teman-teman juga, paling tidak misalnya ya, untuk guide ini ada ciri khasnya ya, supaya tidak ada guide abal-abal yang kemudian para pengunjung juga tidak hanya situs Karang Kemuliaan lah, situs yang lain itu diberi juga pinjaman lah ya, entah itu misalnya dalam bentuk ikat kalau untuk laki-laki, entah itu dalam bentuk misalnya kalau di Salawe itu kolotik, apa sajalah itu ini, sehingga bisa membedakan mana para pengunjung, mana yang bukan, kemudian mana guide, mana bukan guide dan sebagainya. Nah, sehingga ketertiban terjaga, nah kemudian juga kesakralan juga ya. Nah, kenapa tidak seperti halnya di Bali, di Jogja juga demikian.